Materi bab 3 budidaya ikan konsumsi. Nama Agil Kurniawan. Budidaya ikan konsumsi adalah memperbanyak, merawat, menjaga kelestarian ikan dalam kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau badan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang, ikan atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Daerah dataran tinggi dan rendah dibudidayakan ikan tawar. Daerah laut yang terlindungi ombak dan gelombang seperti Teluk Selat dan perairan dangkal dibudidayakan ikan laut. Daerah pantai, muara sungai atau rawa payau dibudidayakan ikan air payau. Komoditas ikan konsumsi: 1. Ikan air tawar. 2. Ikan air payau. 3. Ikan air laut. Ikan air tawar, ikan mas. Ciri-ciri: 1. Perbedaan agak memanjang pipa dan lunak. Habitat: perairan yang tidak terlalu dalam dan deras seperti di pinggiran sungai atau danau. 3. Hidup pada ketinggian sampai 600 meter di atas permukaan laut. 4. Pakan alami yaitu tumbuhan air dan binatang renik. Hal-hal yang perlu diperhatikan budidaya ikan mas. 1. Pembenih ikan mas dilakukan selama 2-3 minggu untuk benih siap didengar. 2. Pembesaran ikan mas dilakukan saat benih sudah berukuran 5-8 cm yang berasal dari pendederan. 3. Pemberian pakan dilakukan pagi, siang, sore, sedikit demi sedikit agar pakan tidak tenggelam ke dasar perairan. Ikan air tawar, ikan nila. Ciri-ciri: 1. Badan pipi kesapit, warna tubuhnya putih kehitaman dan merah. 2. Habitat di dataran rendah sampai ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. 3. Pakan alami berupa plankton dan tumbuhan-tumbuhan lunak. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk budidaya ikan nila: 1. Pembesaran dilakukan selama 4-5 bulan sampai ukuran ikan 8-12 cm. 2. Pada penebaran benih di kolam terpal 15-20 ekor dengan kedalaman air 80-100 cm. 3. Nila diberi pelet sebanyak 2-4% dari bobot biomosa ikan, diberikan 2 atau 3 kali per hari. Ikan air tawar, ikan lele. Ciri-ciri: 1. Bentuk tubuh memanjang, berkulit licin, kepala pipa, mulut berada di ujung, perut membundar. 2. Memiliki senjata yang ampuh berupa sepasang patil di sebelah depan dada. 3. Habitat disukai perairan air tawar. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk budidaya ikan lele: 1. Pertumbuhan lele di suhu habitat terlalu dingin. 2. Lele dipanen pada umur 3-4 bulan dengan berat rata-rata 200 gram per ekor. Ikan air payau, ikan patin. Ciri-ciri: 1. Bentuknya memanjang, agak langsing dan gepeng. 2. Sirip punggung terdiri dari 1 jari-jari kera dan 8 jari-jari lemah. 3. Siap dubur berwarna kotor terdiri dari 1 jari-jari keras dan 9 jari-jari lemah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk budidaya ikan patin: 1. Ikan berlanak adalah spesial omnivora, artinya mereka memakan segala jenis makanan baik alami maupun buatan. 2. Perhatikan kualitas air pada kolam budidaya ikan berlanak seperti suhu air, pH, dan kandungan. Ikan air payau, ikan kerapu.
Ciri-ciri. 1. Ikan kerapu memiliki ciri-ciri yaitu berbadan lebar, berkepala besar dan mulut lebar. 2. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh sisik-sisik kecil. 3. Pada pinggiran ovrocolum bergerigi dan terdapat duri pada ovrocolum tersebut. 4. 2 sirip punggungnya yang pertama berduri. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk budidaya ikan kerapu. 1. Ikan kerapu dibudidayakan di keromba jaring apus atau KJA. 2. Air dengan kadar salintas 15-30 ppt, suhu 28-30 derajat Celcius, oksigen 5-8 ppm, A 7,5-9,0 serta amonia dan introt 0,1 ppm. 3. Ikan kerapu dapat dipanen setelah ikan air payau, ikan kakap. Ciri-ciri. 1. Badan memanjang, gepeng, kepala lancip dengan bagian atas cekung, cembung di depan sirip punggung dan batang sirip ekor lebar. 2. Memiliki mulut lebar, pada bagian rongga mulut terdapat lidah dan gigi-gigi halus rahang atas dan rahang bawah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk budidaya ikan kakap. 1. Ukuran yang siap dijadikan benih ikan kakap putih yaitu yang berukuran 2 sampai dengan 4 cm. 2. Pemberian pakan untuk kakap yaitu dengan memberikan ikan segar dan dengan protein yang tinggi. Selain menggunakan ikan segar, kakap dapat diberi pakan berupa pelet. Ikan air laut, ikan tuna. Ciri-ciri. 1. Tubuh ikan tuna berbentuk cerutu menyerupai torpedo serta tertutup oleh sisik-sisik kecil. 2. Ikan tuna pada umumnya mempunyai panjang antara 40 sampai 200 cm dengan berat antara 3 sampai 130. 3. Daging yang dimiliki berwarna merah muda sampai merah tua. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk budidaya ikan tuna. 1. Ikan tuna menempuh perjalanan dengan jarak ribuan kilometer. Sebagai contoh, ikan tuna bisa berpindah dari Samudra Hindia hingga perairan dekat Australia, bahkan bisa mencapai Samudra Selatan dekat kutub. 2. Karang memiliki bukti terumbu hingga menjulung ke air laut. Ikan air laut, ikan tongkol. Ciri-ciri. Badannya memanjang, tidak bersisi kecuali pada garis rusuk. Sirip punggung pertama berjari-jari keras 15, sedangkan yang kedua berjari-jari lemah 13. Diikuti 8 sampai 10 jari-jari sirip tambah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk budidaya ikan tongkol. Memiliki benih berkualitas, pemberian pakan, memperhatikan proses pemijahan, menangani hama dan penyakit, masa panen ikan. Ikan air laut, ikan teri. Ciri-ciri. 1. Tubuhnya panjang, fusiform atau termalvat sampai compressit. Di samping tubuhnya terdapat selempang putih keper akan memanjang dari kepala sampai ekor. 2. Gigi-giginya terdapat pada radang langit dari pelatihan dan mempunyai lidah Bertomo et al. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk budidaya ikan teri. 1. Gunakan kualitas air laut yang baik. 2. Ikan teri biasanya akan melangkah plankton seperti bentos dan zooplankton.